안녕하세요. 제 이름은 알도입니다. 예, 저는 폴리테크닉 하라반 bersama 에서 있습니다. 예, Hah? 안녕하세요. Harvardcast, expectations of many people. Halo, kembali lagi di Harborcast. Ini hari yang spesial buat kita karena kita kedatangan tamu spesial, dosen yang banyak prestasinya hingga luar negeri gitu. Kita perkenalkan di sini ada Bapak Rivaldo Mersis Brilianto. Halo, Pak Rivaldo. Halo Pak Gerda, senang ketemu dengan Anda hari Iya, ini. iya, sehat ya Pak Sehat, Rivaldo. sehat. Ini mungkin teman-teman selain dosen komputer, selain mahasiswa komputer mungkin masih penasaran ini siapa ini. Mungkin bisa kenalan dulu Pak Rivaldo asalnya mana, Oke. terus ngajarnya apa gitu. Oke, oke. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Marsis Brilianto. Saya asli orang Tegal dan sudah menjadi dosen di sini sejak 2020. Saya saat ini mengajar di Prodi D3 Teknik Komputer dan banyak mata kuliah yang saya ampu ya. Salah satunya sih sekarang yang kemarin baru-baru itu pengolahan citra digital. Sebelumnya ada robotika. Saya mengajar di bidang dua itu ya, image processing kemudian di robotika dan sedikit elektro lah gitu. Oke, jadi teman-teman prodi komputer mungkin mahasiswa komputer nggak asing ya sama Pak Rivaldo ya. Dan mungkin teman-teman juga belum tahu kan tentang Pak Rivaldo sendiri. Beliau itu waktu S2 itu dapat beasiswa di Korea, betul? Betul, betul. Sampai ini nanti mau kuliah S3 ya, doktor Iya. di Korea juga. Iya. Boleh itu ceritain di mana Koreanya Bang Di kayak gitu. S2-nya di mana kok bisa sampai beasiswa, perjalanan Pak Rivaldo bisa sampai meraih itu gimana tuh Pak Rivaldo? Oke, jadi kilas balik ini napak Tahun kilas berapa nih? ini. Tahun Jadi berapa nih, tahun Pak? 2017 saya ke sana. 2017, ya oke. 2017 itu saya ke Busan, jadi di kota Busan di Korea Selatan. Nah, Busan itu salah satu kota terbesar di Korea. Jadi Betul. Industri juga ya? industri kapal-kapal kapal selam juga diproduksi di sana. Itu kayak Surabayanya Indonesia. Oke. Jadi Jakarta itu Seoul, Oke. Busan itu Surabaya Surabayanya. ya. Nah, Oke. jadi saya kuliah di yang terbaik di Busan, yaitu Busan National University pakai P kalau Busan ini. Busan National National University, salah satu kampus terbaik di Korea Selatan. Dan kebetulan saya ambil S2-nya itu Mechanical Engineering, tetapi ini Mechanical Engineering. ketika sampai sana ternyata saya pun kaget sudah mengkombinasikan beberapa ilmu ya di bidang ilmu. Oh, berarti kayak lintas disiplin Iya, gitu ya? lintas disiplin. Dan Apa-apa yang dikombinasikan itu? jadi ada komputer science sama mesin. Oh, kalau di sini kan masih spesialisasi ya, masih komputer Ya, komputer komputer, sendiri, betul, mesin betul. sendiri, oke. Jadi di sana nah, beasiswa yang saya dapatkan, oh ya, cerita tentang beasiswa ya. Oke, Jadi oke. ada 3 jenis yang saya tahu, 3 jenis beasiswa untuk ke Korea. Yang pertama dari Indonesia sendiri itu punya LPDP ya. Oke. LPDP itu punya, Kemenkeu ya? iya Kemenkeu itu punya beberapa relasi dengan universitas-universitas terbaik di Korea. Jadi dipermudah kalau udah keterima. Yang kedua itu KGSP atau Korean Government Scholarship Program. Itu langsung dari pemerintah Korea itu semua full dari tiket pesawat dan lain-lain. Tapi kalau KGSP kita harus belajar bahasa Korea. Oh, Selama 1 tahun kita di drill bahasa Korea, kemudian baru masuk kuliah 2 tahun berikutnya. Jadi ini betul. tapi di sana juga udah Iya, belajarnya di sana betul, ya? betul, Oke. betul. Nah setelah itu, yang ketiga, ketiga, kemudian ada namanya beasiswa profesor Dari mana pemerintah? dari profesornya sendiri. Jadi, Oh, nah dari kampus. ya di Korea punya sistem akreditasi yang berbeda dengan Indonesia. Oke. Kalau di Indonesia sendiri, yang kita tahu tiap program studi punya akreditasi. Iya betul, Sedangkan sama di Korea, BAM PT itu. betul. Sedangkan di Korea itu tiap universitasnya yang punya akreditasi. Jadi Oh, oke. apapun yang di bawah universitas prodinya itu sudah termasuk dalam akreditasinya sekolah. Jadi kalau A, ya udah berarti A semua di bawahnya otomatis. Oh, otomatis. Ya. Iya, iya, iya. Nah,
di tiap program studi atau departemen itu ada profesor. Profesornya punya lab. Oke. Dia punya lab, kemudian ada project-project yang masuk baik dari government, baik dari universitas sendiri ataupun dari perusahaan. Nah, itu masuk ke Profesor itu laboratorium tadi. ya. Nah, uang dari situ kemudian itu untuk menggaji ataupun memberikan scholarship kepada Ya. si calon penerima ataupun Oke. sudah menerima ya. Berarti ya. open call juga ya, maksudnya Ya. ada project apa tertentu nanti dibuka untuk umum, untuk dosen-dosen segala macam, kita bisa daftar di situ. No. Jadi cara kerjanya gini. Ketika kita sudah jadi mahasiswa kemudian baru diberikan projectnya. Oh, oke. Ya, jadi- Harus jadi mahasiswa Iya. kampus itu dulu. Dipercaya untuk handle project, kemudian baru mengerjakan projectnya. Itu random kalau kasus saya waktu itu. Nah, jadi pertama kontak dengan caranya. Lah kalau Dari- kamu sendiri Pak Rivaldo, masuknya dari tiga Dari tiga itu apa? saya beasiswa profesor. Beasiswa profesor. Oke. Saya dari dulu ngejar LPDP itu 2014 vakum 15-16 tuh vakum kalau nggak salah. Kemudian saya nggak sempet lah LPDP. Berarti waktu yang beasiswa profesor, Pak Rivaldo masuk ke Pusan dulu. Enggak, masuk kontak dulu dengan profesornya. Kontak dulu sama Kontak profesor. dengan bantuan yang bisa bahasa Korea ya. Kemudian relasi saya yang di yayasan itu dulu. Kemudian kita beliau merekomendasikan ke saya ke profesor. Kemudian saya apply. Iya. Kemudian diterima. Kemudian saya dari situ mulai mengerti, oh ternyata begini ya di Korea ya. Ada yang namanya beasiswa profesor. Oke. Dan memang nggak banyak orang tahu, setahu saya gitu, beasiswa profesor. Di antara itu mungkin yang paling berat beasiswa profesor setahu saya. Karena kita ada project yang betul-betul kita menghadapi perusahaan. Tanggung jawabnya itu ketika gagal bisa kena denda dan Karena nggak mau rugi ya perusahaan, nggak Iya. mau rugi dan biayain. Tiba-tiba itu proyeknya fail dan malahan. betul. Nah, Nah itu kamu submitnya gimana? Maksudnya paper kah atau setelah tadi udah dapat kontak profesor nih? Ini syarat utama, syarat awal gitu, bikin apa itu? tentu daftarnya? kita buat ini ya surat apa Kayak nama pengajuan gitu ya. Dari ditambah beberapa kayak track recordmu lah ya. record CV lah ya, Iya, CV, portofolio, iya. portofolio, kemudian study plan, Oke. kemudian diri kita gimana menceritakan lah ya. Oke. Itu- saya tentang diri kamu. Iya, kemudian kenapa kamu milih di lab ini, masa depanmu nanti gimana, apakah pulang ke Indonesia atau gimana, Sesuai. ya kan. Oke. Terus akhirnya saya dipercaya, saya Iya, daftar dah, baru profesor ngomong yes, profesor bikin surat rekomendasi lagi. Oh, Nah, surat rekomendasi itu kemudian ditambah berkas-berkas yang lain, baru daftar universitasnya. Jadi kan masa periode itu pendaftaran itu ada spring and fall, musim semi dan gugur Setahun ya, dua aja. 2 kali. Jadi jauh sebelum itu usahakan untuk kontak dengan profesornya, karena begitu sudah kontak profesor ya otomatis pasti keterima. oke. Masih keterima. Oke. Jadi sebelum itu ya, sebelum pendaftaran dibuka, kita udah kontak dulu gitu Ya, ya. karena ada tes wawancara dan lain-lain kan, itu udah melalui itu semua, Oke. baru daftar universitas. Kemudian cari tahu lagi gimana nanti kalau biaya berangkatnya gimana, apakah ditanggung atau enggak, itu pokoknya digali lah Oke. sampai clear. Jadi orang Korea itu yang saya pelajari itu, kamu ngomong terus terang aja, tapi dengan yang baik ya ngomongnya kan. Daripada kita diem-diem malu-malu, mereka tuh nggak bisa untuk lebih, ayo kenapa ceritanya, nggak bisa. Oke. Jadi Nggak bisa diam-diam menghanyutkan Iya. gitu, nggak bisa ya. nggak bisa diem-diem biar ditanya itu nggak bisa. Iya. Jadi kita harus tanya yang jelas. Kita jelas, aktif gitu ya. aktif, Oke. aktif. Kemudian profesor udah ngomong yes, kita pasti Apply, daftar, kampus. ya sesuai sama itunya ya. Pasti ada TOEFL dan lain-lain itu harus melampaui, tapi nggak wajib untuk berbahasa Korea. Nah, itu nih mungkin teman-teman juga penasaran, apakah ketika pengen ke Korea itu harus bisa bahasa Korea dulu, apalagi bisa kuliah di sana. Itu berarti awalnya gimana? Apakah ada kewajiban itu atau malah memang bahasa Inggris pengantar utamanya gitu? Oke, jadi pertanyaannya menarik ya. Nah, kita lihat dari yang kasus saya yang S2, S3 itu nggak wajib.
Oke. nggak wajib berbahasa Korea. Tetapi S1 ketika kita daftar S1 itu wajib. Setahu saya wajib. Oh, gitu. Bisa berbahasa Korea karena pengantar di S1 kebanyakan semuanya Korea. Sedangkan S2 S3 karena banyak international student jadi lebih ke bahasa Inggris. Oke. Beberapa mata kuliah yang nggak semua ya. Oke. Nah, jadi yang S1 itu Wajib. wajib. S2 ketika nggak bisa kita kan punya ada mata kuliah wajib bahasa Korea. Tetap ada ya? Ada, itu harus diambil dan itu levelnya terserah kita mau yang cukup dasar, yang middle atau yang expert. Oke. Itu terserah, yang penting wajib ambil satu aja. Harus ada Ya, nanti gitu. kita belajar. Kemudian saya pikir saya sarankan bisalah bahasa Korea seenggaknya membaca Hangul. Ditambah Apa dengan itu Hangul? Hangul itu abjad Korea. Abjad Korea ya. namanya aksara Jawa. Aksara Jawa di sini. Iya, kalau sini. Hangul itu gampang dipelajari, tetapi pelafalannya itu yang sulit. Oke. Ya, pelafalannya untuk orang Indonesia itu agak sulit lah. Beberapa kali harus listening. Oke. Boleh dong menyapa teman-teman nih. Boleh mungkin menyapa teman-teman mahasiswa Poltek Harbar dengan bahasa Korea. Coba sedikit boleh, Pak. sedikit ya. 안녕하세요. 제 이름은 알도입니다. 저는 폴리테크닉 하라반 bersama 에서 있습니다. 안녕하세요. Itu artinya apa itu? Udah kayak di film Korea. Artinya apa, Pak? Selamat siang Oke. atau apalah. Selamat 안녕하세요 itu selamat Menyapa apapun gitu. ya. Menyapa gitu. Kemudian, Terus perkenalan ya tadi ya. Saya Nama Rivaldo. saya Rivaldo, saya sekarang ada di Politeknik Harapan Bersama. Oke. Ya, harus kalau Yorobun itu harus semuanya gitu. Oh, Saya pun masih belajar banyak kosakata karena beda. Oke. Ya pastilah, Subjek pastilah. predikat objeknya Indonesia kan kayak Inggris tuh, subjek SPOK. predikat ya. Tapi kalau kalau itu- Korea subjek objek predikat Subjek, objek, predikat langsung nggak langsung. ada. Jadi saya nasi makan. Oh iya? Saya nasi makan. Repot ya. Kalau bahasa Inggris kan hampir sama ya. Bahasa Inggris hampir sama ya. Subjek, verb iya, gitu. makanya saya Politeknik Harapan Bersama berada. Oke. Jadi dibalik. Dibalik. Ini ya. otak Iya, muter iya, dulu. iya, iya. Jadi itu susahnya orang Indonesia untuk belajar bahasa Korea, Jepang, China. Setahu saya itu objeknya di tengah, Oke. berbeda. Jadi persiapin itu mungkin kita agak kaku di situ. Walaupun tadi misalnya S2 kita bisa shortcut ya, bisa langsung bahasa Inggris dulu. Yang penting kita memang harus hatam bahasa Inggris lah, baru nanti di saatnya kita belajar bahasa Korea. Ya, karena belajar bahasa Korea pun pakai bahasa Inggris modulnya. Jadi mau nggak mau. Iya, iya. Dan guru Korea nggak mau pakai bahasa Inggris. Jadi harus bahasa Korea full. Oke. Nah itu ada pengalaman menarik nggak Pak di sana ketika dari 2017 berarti berapa tahun? 2 tahun di sana, 2 tahun tentunya dengan budaya Korea, terus juga posisi Pak Rivaldo sebagai orang Indonesia melihat Korea gimana tuh? Teman-teman kan mesti penasaran nih gimana, apa kayak di drakor-drakor atau gimana nih? Kalau dari segi pemandangan, ya betul kayak di drakor, indah banget. Apalagi 4 musim. Bukan settingan ya? Enggak settingan. Kirain settingan pakai musim. green screen itu loh Pak. Enggak ya asli ya. Enggak, itu asli kayak di drama Korea persis. Dan waktu saya di Jeju Island juga itu bagus banget. Itu ditata, kemudian ke Gamcheon. Gamcheon itu kayak desa pelangi, desa yang dicat warna-warni itu. Oh Malang. Malang Iya, ya gitu. Itu konsepnya sama. Oke. Dan gajinya emang besar, tapi Biaya hidupnya juga juga besar gitu Oke. di sana. Jadi Sampai berapa itu waktu sana nyewa dormitory di sana sampai berapa itu per itu bulan? tergantung Atau ada asrama atau apa? asrama ada. Kalau asrama tuh kalau nggak salah sekitar 800.000 won, berarti hampir 9 juta selama 6 bulan. 6 bulan. Oh 6 bulan 9 6 juta. bulan. Tapi kalau misalnya kita ada one room atau studio, itu kita harus bayar uang jaminan dulu. Ada yang Nggak per bernilai- bulan doang Ya, nggak ya? Harus jaminan dulu ya? Itu 10 sampai 30 juta. Bisa lebih tergantung fasilitas tentunya ya. Kemudian semakin tinggi jaminannya, maka otomatis biaya per bulan untuk membayar semakin sedikit. Gitu. Katakanlah saya nanti sudah
10 juta won, 1 juta won sekitar 12 juta ya. 12 juta nanti ditambah tiap bulan saya harus kasih sekitar 150.000 won, berarti 1,7 juta 1,7 juta per bulan. bulannya. Itu paling murah. Paling murah. Dapatnya untung paling murah. Nah, yang Tapi paling di dekat kampus ada sama. aku agak jauh sih, yang Agak jauh. yang dekat kampus nyampe Mahal ya pasti 250.000 ya, sama won, jaminan 30 juta. Hmm. Tapi dikembalikan. Iya, iya, jaminan, cuma kan. jaminan biar dia benar-benar masih stay di situ, enggak mas-mas gitu ya. Oke. Terus yang culture shock lagi itu ternyata kita kan punya namanya ARC tuh, Alien Registration Card, kayak KTP. Oke. Nah, orang Korea juga punya. Nah, nomor di itu tuh nggak boleh sembarangan di-share. Kalau sini kan bebas-bebas aja tuh. Karena itu nyambung ke semua bank pakai, kemudian jam sostek pakai. Jadi itu bahaya banget kalau di-share. Oke. Berarti udah private banget ya. Private, sangat-sangat private. Jadi kita cuma share paling ke rumah sakit, kemudian ke bank. Itu nggak boleh di-share sembarangan. Oke. Dan di sana yang namanya privasi itu nomor 1. Kita kalau Contohnya gimana? contoh, ya itu tadi kita bisa kena hukum ya. Terus foto HP, saya beli HP di sana, Iya. kameranya bunyi, nggak bisa di itu kecuali kita pakai third itu ya application ya, jadi bisa. Nah, apapun itu kamera pasti berbunyi. Nah, kalau di kayak iPhone gitu-gitu kan pasti Pasti bunyi. kan? Bunyi. Terus Samsung dan lain-lain pakai. Pasti bunyi. Pasti bunyi kan? Pasti Tapi bunyi. kita izin yang penting atau gimana? Iya, harus izin. Pak, boleh saya Foto foto gitu. bersama ataupun ini saya makanannya boleh foto enggak? Kalau makanan juga Iya. harus izin juga. Tapi kalau di kafe untuk kepentingan pribadi kan udah beli nggak apa-apa ya. Oke. Cuman kalau misalnya diem-diem foto orang Oh, atau foto apa, orang, ya gitu. itu bisa jadi masalah. Oh. Apalagi sampai post di medsosnya Instagram kita. misalnya. Iya. Makanya di sana berita-berita itu pasti orang-orang diburengin. Betul, Anak betul. kecil apalagi diburengin pasti itu. Karena ya itu menghormati juga, menghargai privacy itu ya. Betul itu privasi. Itu juga salah satu pengalaman berharga di sana ya. Iya. Karena di sini kita kayaknya udah sembarangan aja nih. Mm-mm. Sukanya udah gak kenal privasi, bahkan ngeliatin WA orang Iya. atau nge-share gitu. Betul. Oke. Tapi itu tadi yang menarik, kenapa tiba-tiba dulu S1-nya di mana ya, Pak Rivaldo? Aku di Salatiga UKSW, Universitas Oh. Kristen Satya Wacana. Iya, UKSW, salah satu universitas terbaik juga ya. Iya, swasta. Swasta terbaik. Tapi ketika mau S2, kenapa pilihannya di Korea? Kenapa tiba-tiba pengen di luar negeri, nggak di sini-sini aja? Ada alasan tertentu nggak? Ya, terima kasih. Ini yang S1 kan saya pendidikan fisika ya. Oh, oke. S2-nya malah mechanical engineering. Iya, lumayan tuh, lumayan. Iya, jadi- Walaupun di UKSW juga udah ada interdisipliner ya, kalau nggak salah udah ada apa namanya fakultas yang bisa mencampurkan Ada yang ilmu-ilmu itu. S2-nya iya. Ada ya, Ada. ada ya. Terus lintas, Lintas. ambil mata kuliah lintas bidang Lintas, boleh. ya, oke. Oh, Boleh, dari boleh. prodi lain misalnya. Berarti kayak kalau sekarang Merdeka Belajar lah ya, kampus Merdeka. itu Di sana sudah menerapkan 2009 tuh sudah. ya. Oke, iya, Jadi iya, boleh kamu prodi saya kemudian Pengen kuliah di- bahasa Inggris tingkat 4 boleh di FPS. Jadi sudah dulu namanya market apa gitu. Oke. Market credit atau apa gitu. Itu Oke. ada boleh. Jadi tadi lulus S1 di UKSW dari apa namanya Pendidikan fisika, kemudian saya ya itu tadi cari-cari beasiswa, saya coba ke Undip, kemudian UNES, coba cari peluang lah ya, kontak-kontak, kayaknya memang bukan jalannya. cari beasiswa apa itu waktu? Beasiswa LPDP Oke. sama yang lain, itu Iya. kayak nggak mungkin pakai itu. Akhirnya nunggu lagi, ternyata memang ada kesempatan untuk di Korea. Udah itu aja Itu jalannya. dari mana awalnya? Dari yayasan saya yang dulu. Oh. Yayasan, kemudian beberapa Di UKSW yayasan itu di maksudnya? Salatiga. Oh, di Salatiga. Ya, kemudian ada pemimpin saya dulu, kemudian beliau kenal dengan beberapa profesor ya, Oke. sampai ke Eropa juga Jerman. Kemudian kebetulan ada Korea. Oke, dari dulu saya pinginnya kan memang luar negeri. Kemudian puji Tuhan kalau di Korea, ya udah saya di Oke. Korea. Terus daftar keterima deh. Jadi saya betul-betul modal nekat. Bahasa Inggris oke tak kerjain, kemudian masuk ke sana bahasa Korea masih nol ibaratnya gitu. Tapi tetap nekat aja Tetap ya. nekat. Karena kan masih udah takut. Kita mau di luar negeri, Iya. di negara ini di Korea, tapi kita belum bisa Korea itu kan pasti kalau nggak nekat juga serem juga kan. Iya, betul.
Itu dari gaji paling rendah, kemudian naik, kemudian publish Q2, Q1, itu akhirnya di situ selama 2 tahun 8 bulan saya berkomitmen untuk buktikan bahwa Prof, saya itu mampu untuk handle project-project yang di lab ini. Dan buktinya saya bisa nyampe jurnal-jurnal, kemudian tesis juga bagus. Dan emang harga yang harus dibayar tuh gede banget. Saya di awal-awal komit untuk berangkat di awal, kemudian pulang itu jam 3, jam 2 pagi. Pulang masuk lagi jam 10, karena memang jamnya jam 10. Jadi memang benar-benar apa ya, kita udah terjun di situ harus buktiin ya Iya. bahwa kita juga layak di Iya, situ kalau ya. enggak kita kena ini sih, ini orang nggak layak digaji segitu. Oh, jadi selain tadi beasiswa pendidikan, Pak Rivaldo juga di situ dan ngikutin proyek-proyek itu dan digaji ya. Jadi Itu gaji saya dalam tanda kutip itu scholarship-nya ya. oke, Scholarship-nya scholarship-nya ya, itu. kita anggap Oke, seperti oke. itu. Ya. Artinya jadi nggak main-main ya teman-teman, walaupun tadi pertama nekat, tapi kemudian ada konsekuensi yang harus diambil teman-teman juga, harus tanggung jawab juga sama dirinya sendiri ya. Dan itu mengantarkan Pak Rivaldo sampai akhirnya beliau sekarang nanti mau S3 di Busan National University ya. Iya, Itu rencana kapan itu, Pak? bulan depan. Saya Bulan depan, buset, cepet banget Jadi nih. bulan depan tengah saya sudah di Jakarta, kemudian terbang ke Korea. Oke. Kontraknya berapa lama berarti, Pak? Berarti 4 tahun, 4 tahun lebih lah. 4 tahun ya. Kan bisa kita postdoc di situ, kita nggak tahu sih, jangka panjang banget. Pasti 4 tahun. Iya. Artinya tadi bisa jadi postdoc tapi belum tahu ya nantinya Iya. akan gimana. Iya. 4 tahun teman-teman ini harus nyusulin nih mahasiswa-mahasiswa Iya dong. apa namanya Poltek Harbor, dan dosen-dosen barangkali bisa apa namanya ikut karena kita ikut maksudnya belajar ke luar negeri karena kampus kita juga visinya kan global ya, Iya, menuju kita global ya, gitu. dan jangan takut karena tukar pelajar pun sebetulnya sudah dibuka lagi karena setelah masa Covid ini justru malah welcome. Tetapi ingat, kita harus vaksinnya udah 3 kali, kemudian harus tes PCR. Itu udah usah takut. Tukar pelajar jauh lebih gampang daripada cari beasiswa. Iya. Tukar pelajar 3 bulan, 6 bulan itu sangat membantu lah. Oke, tapi ada yang program yang bisa mungkin itu kan tukar pelajar kan bisa juga dari kampus sama kerjasama ya. Kerjasama bisa. Jadi bisa juga saling menguntungkan misalnya dari pembiayaan biar nggak terlalu memberatkan mahasiswa. Betul. Bisa aja kan Bisa, kayak gitu ya. bisa. Dan udah mulai dibuka nih sekarang. Sudah Karena mulai. dulu kan pandemi semua nggak bisa itu. Iya, terutama yang bahasa dan juga tentang apa? Kalau Budaya gitu. budaya, travel juga, Oke. pariwisata, Pariwisata, Ya, mungkin terakhir nih Pak Rivaldo tentang pesan dan kesannya Pak Rivaldo selama di Poltek Harbor menjadi dosen dan mungkin bisa menginspirasi dosen dan mahasiswa semuanya. Apa ini? Oke, kira-kira? terima kasih. Iya. Jadi saya yakin politik harapan bersama punya potensi yang luar biasa untuk lebih berkembang. Dan teman baik saya, waktu saya share dengan dia berkata bahwa universitas tidak boleh berada di belakang industri. Kita harus jauh lebih besar daripada industri. Nah, apalagi ini politeknik. Jadi jangan sampai kita materinya ketinggalan daripada industri. Kita harus jauh lebih maju daripada industri. Jadi PR kita bersama adalah gimana kita mendobrak hal itu, mempercepat, kalau bisa melompat langsung, ambil teknologinya, kemudian kita langsung terapkan supaya orang-orang industri yang seperti perusahaan Korea itu melirik, karena di Batang sudah ada ya, itu melirik kita. Dan untuk mahasiswa jangan takut, kamu bisa, saya ini orang Tegal, kalian jauh lebih bisa karena kalian generasi yang mengenyam banyak gadget, informasi itu banyak banget. Kalian belajar di YouTube, apapun itu, bahkan di Politik Harapan Bersama, kalian lebih lagi. Jadi, kalian bisa belajar di YouTube, oke, tetapi jauh lebih kena ketika kalian langsung punya alatnya di sini. Tanpa alat, tanpa fasilitas, itu percuma. Karena Politeknik itu tentang skill. Jadi, pastikan diri kalian untuk mendaftar di Politik Harapan Bersama, asah skill kalian dengan praktek. Itu saja kalian pasti bisa.
Oke, terima kasih Pak Rivaldo. Senang sekali kita bisa bincang-bincang tadi dan semoga ini memang langsung mengetuk hatinya para mahasiswa dan semua sivitas biar bisa nih ternyata kita bisa dan kita di Tegal bisa juga mendunia gitu Iya. ya. Terima kasih sekali lagi Pak Rivaldo. Sampai Terima jumpa kasih Pak. lagi. Terima kasih Terima semuanya. kasih.